Prof, ini kan menarik nih kalau kita coba menelusuri media sosial ya. Iya. Banyak netizen menyatakan bahwa putusan MK ini sebenarnya bentuk dari kekalahan rejim Jokowi. Ini banyak kita lihat ya kalau kita coba amati apa komentar-komentar netizen di media sosial. Betul. Apakah menurut kacamata Prof nih sebagai peneliti, apakah kemungkinan analisis itu mendekati kebenaran atau itu cuma spekulasi atau apa tuh? Iya, di Indonesia itu Bang, yang namanya kekuasaan itu kan seolah-olah segalanya. Kekuasaan itu menggoda, siapapun ingin berkuasa, apalagi politisi. Memang kekuasaan endingnya kan gitu. Dan untuk orang-orang tertentu kekuasaan itu kalau bisa di-maintain gitu ya, dipelihara gitu ya, diterus-teruskan. Tapi kan tidak bisa, apalagi sistemnya demokrasi. 2 kali ya sudah selesai. Bagi masyarakat gitu ya, mungkin sebagian besar dari warga negara Indonesia, memang betul Pak Joko Widodo itu sudah menjadi presiden kemarin, 2 periode pula. Hampir selesai 3, sudah hampir 3 permintaannya gitu ya. Selesai. Lah kalau selesai itu ya sudah, masa lalu sudah. Nggak boleh cawe-cawe. Jangankan Joko Widodo, Pak SBY yang seorang jenderal, seorang yang sangat kompeten, educated gitu ya, dan sebagainya lah ya. Menurut saya selesai ya, jadi presiden ya pernah bakti gitu kan. Dia paham ya. Nggak pernah bakti, ending selesai gitu. Lah ketika nggak mau selesai, apalagi sekarang dapat title baru gitu ya, predikat baru secara internasional gitu. Itu menurut saya apalagi yang membuat masyarakat itu percaya. Sudah itu masa lalu. Dikubur masa lalu itu sudah. Kita menyongsong masa yang akan datang. Lalu kita harus menghadirkan kebaruan-kebaruan. Pak Prabowo memang istilahnya waktu pemilu itu melanjutkan. Tapi pada dasarnya saat ini menuju 100 hari kita lihat bukan melanjutkan, baru. Kalau lanjutkan kan tidak perlu pergi ke Magelang. Itu kebaruan yang khas Pak Prabowo gitu. Dibawalah ke Hambalang dengan training sebentar, langsung 3 hari training di Magelang gitu kan. Itu bukan lanjutkan kebaruan. Lalu tidak pindah pula kan ke IKN. Apakah itu lanjutkan? Lalu infrastruktur stop dulu. Tidak boleh dulu. IKN di stop. Negara ini masih tidak punya uang banyak gitu kan. Tapi bagaimana pangan gitu kan, ketahanan pangan, SDM unggul melalui gizi, pemberian makan, itu yang diutamakan. Itu Pak Prabowo banget. Jadi bukan kelanjutan ya, kebaharuan ya. Makanya bingung kita. Ini adalah kebaruan khas Pak Prabowo yang sangat concern dengan bagaimana Indonesia punya dignity gitu kan, di internasional. Apapun caranya, kita melihat dalam menuju 100 hari ini sangat firm gitu ya, bahwa masyarakat itu diutamakan. Cuman memang tentang makan itu saya senang kalau yang saya lihat itu makan diberikan the needy, yang membutuhkan. Jadi daerah-daerah perbatasan itu, daerah-daerah yang paceklik itu, yang betul-betul gitu ya, minum aja susah gitu minum. Nah itu ke sana. Harusnya itu yang dioptimalkan, Prof ya. Jangan di Jakarta yang orang tuanya sudah memberikan jajanan uang 10.000, 15.000, mungkin 50.000 juga gitu. Jadi menurut saya nggak baru kalau yang kayak gitu. Begitu gizi makan gratis bergizi tadi itu untuk mereka, the needy tadi itu, masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi, apalagi stuntingnya menjadi center stunting yang besar, itu ke sana arahnya. Jadi diutamakan itu dulu. Jadi ada skala priority ya? Itu. Sayang itu. Jadi kalau di Jawa kayak di DKI Jakarta, lalu nanti di Solo, di Jawa Tengah, Surabaya belum mulai gitu, karena belum ada. Jadi menurut saya mungkin bagus justru gitu ya, perdananya itu dibuka di daerah perbatasan, daerah yang kayak Nusa Tenggara Timur banyak kemiskinan. Di NTT gitu ya. Di Papua juga mungkin. Betul, di Papua, di Aceh juga kan gitu.